Setiap manusia pasti pernah marah. Rasa itu muncul begitu saja. Mungkin karena kata-kata orang lain, situasi yang tak sesuai harapan, atau luka batin yang lama terpendam. Namun, banyak dari kita diajarkan sejak kecil bahwa marah itu buruk. Tidak pantas, harus ditekan atau dihindari. Akibatnya, kita sering terjebak dalam penyangkalan atau pelarian, tanpa pernah sungguh-sungguh memahami kemarahan itu sendiri. Dalam ajaran Buddha, emosi seperti kemarahan tidak dianggap sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan sebagai guru yang harus dikenali. Menolak kemarahan justru membuatnya membara di dalam diam, seperti api yang tertutup ilalang kering, siap menyala lebih besar. Maka, alih-alih menolaknya, Sang Buddha mengajarkan untuk menyadari, mengamati, dan memahami kemarahan sebagai bagian dari batin yang belum jernih. Melalui kesadaran penuh, kita diajak menyelami apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Bukan dengan dalih spiritual untuk menekan amarah, melainkan dengan kejernihan hati untuk melihat akar kemunculannya. Di titik ini, kemarahan bisa menjadi pintu menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan transformasi batin yang sejati. Dalam video ini, Rakit Tua akan membawa kita menelusuri bagaimana ajaran Buddha mengajak kita untuk tidak menolak kemarahan, tetapi justru menyadari dan menerimanya. Dari sana, kita akan belajar cara mengolahnya, agar kemarahan bukan lagi sesuatu yang membakar, tetapi menjadi bara yang menerangi. Mari kita telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, terima kemarahan sebagai sebab akibat. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu, termasuk pikiran dan perasaan kita, muncul karena hukum sebab akibat, yang dikenal sebagai paticca samuppada atau diartikan sebagai sebab akibat yang saling bergantungan. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang muncul secara acak atau tanpa alasan. Kemarahan yang kita rasakan pun adalah hasil dari rangkaian sebab dan kondisi, baik yang kita sadari maupun tidak. Bisa jadi karena luka lama, ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau ketidaktahuan yang membuat kita salah memahami situasi. Maka, ketika kemarahan datang, jangan buru-buru menolaknya atau menghakimi diri sendiri. Sadari bahwa ia hadir sebagai akibat dari banyak hal yang telah terkondisi. Kita sering terjebak pada pola pikir, seharusnya aku tidak marah, lalu merasa bersalah atau menekan emosi itu dalam-dalam. Namun Sang Buddha tidak mengajarkan untuk menolak apa yang sedang muncul, melainkan untuk menyadari dan memahami. Dengan membawa kemarahan ke dalam cahaya kesadaran, kita mengubah posisi dari pelaku yang reaktif menjadi pengamat yang sadar. Kita mulai melihat bahwa kemarahan bukanlah musuh, tetapi sinyal yang memberitahu bahwa ada sesuatu di dalam diri yang perlu dikenali dan disembuhkan. Kemunculan kemarahan bisa menjadi peluang untuk menyelidiki batin. Apa yang sebenarnya sedang kita genggam? Apakah ego kita yang merasa disakiti? Apakah kita sedang terlalu mengharapkan sesuatu berjalan sesuai keinginan? Dalam praktik meditasi Buddhis, saat emosi muncul, kita diajak untuk tidak langsung melekat atau menolaknya, melainkan mengamatinya seperti awan yang lewat di langit batin. Perlahan, kita bisa melihat pola kemunculan dan lenyapnya, serta menyadari bahwa tidak ada yang kekal, termasuk kemarahan itu sendiri. Salah satu ajaran kunci Buddha adalah, dengan mengetahui sebab, kita bisa mengatasi akibat. Artinya, bila kita memahami apa yang menyebabkan kemarahan, kita memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari siklus penderitaan yang terus berulang. Alih-alih larut dalam emosi, kita menggunakan kemarahan sebagai cermin untuk melihat lebih dalam ke dalam struktur batin kita. Ini adalah latihan yang mendalam, yang membutuhkan keberanian dan kejujuran, tetapi juga sangat membebaskan. Maka,
Langkah pertama bukanlah melawan, menolak, atau merasa bersalah karena marah, tetapi menerimanya sebagai bagian dari hukum alam. Saat kita benar-benar memahami bahwa kemarahan hanyalah buah dari sebab yang saling berkondisi, kita tidak lagi diperbudak oleh emosi itu. Kita menjadi lebih lembut, lebih sadar, dan lebih mampu memilih jalan yang membawa kedamaian. Ini bukan sekadar teori, tetapi inti dari praktik Buddhis yang membebaskan. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa melekat atau menolak, termasuk kemarahan itu sendiri. Kedua, tumbuhkan empati untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Kemarahan seringkali timbul karena kita merasa disakiti, dihina, disepelekan, atau diperlakukan tidak adil. Dalam kondisi seperti itu, sangat mudah bagi kita untuk melihat diri sebagai korban dan orang lain sebagai penyebab penderitaan kita. Namun ajaran Buddha mengajarkan cara pandang yang lebih luas dan dalam, bahwa di balik tindakan seseorang, selalu ada sebab yang mendasarinya. Mungkin orang itu sendiri sedang menderita, berada dalam tekanan batin, atau sedang dikuasai oleh ketidaktahuan, kemelekatan, dan kebencian. Kita diminta untuk tidak hanya melihat apa yang dikatakan atau dilakukan seseorang, tetapi juga mengapa mereka bisa bertindak seperti itu. Empati, dalam Buddhisme, tidak hanya berarti merasa iba, tetapi kemampuan untuk memahami bahwa setiap makhluk membawa luka, penderitaan, dan perjuangannya masing-masing. Buddha sendiri memberikan contoh ini saat menghadapi mereka yang menentang atau bahkan ingin mencelakainya. Beliau tidak membalas dengan kemarahan, tetapi dengan pemahaman dan welas asih. Dalam Dhammapada disebutkan, kebencian tidak pernah mengalahkan kebencian, hanya cinta kasihlah yang bisa mengalahkannya. Inilah hukum yang abadi. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa menanggapi kemarahan dengan kemarahan hanya memperpanjang rantai penderitaan. Dengan melatih empati, kita mulai beralih dari pusat ego yang ingin dilindungi menuju pemahaman bahwa kita semua terhubung dalam penderitaan yang sama. Tidak ada seorang pun yang luput dari luka batin, dan seringkali mereka yang paling menyakiti adalah mereka yang paling tidak bahagia. Bila kita bisa melihat ini, kemarahan akan melemah dengan sendirinya. Ia seperti api yang tak lagi punya bahan bakar untuk menyala. Kita tidak membenarkan tindakan salah orang lain, tetapi kita juga tidak memperparah keadaan dengan membalas luka dengan luka. Melatih empati adalah bagian dari pengembangan batin dalam ajaran Buddha, khususnya dalam praktik Brahmawihara, 4 kediaman luhur, yaitu cinta kasih, welas asih, simpati tulus atas kebahagiaan orang lain, dan keseimbangan batin. Dengan mengembangkan kualitas-kualitas luhur ini, kita tidak hanya menyembuhkan luka sendiri, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi sesama. Ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan batin sejati yang tumbuh dari kedalaman kesadaran dan pengertian. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kemarahan muncul akibat tindakan orang lain, ambillah waktu sejenak untuk bertanya, apa yang membuat orang ini bersikap seperti itu? Apa yang mungkin sedang ia alami? Dengan merenungkan ini, kita memberi ruang dalam hati untuk memahami, bukan sekadar menghakimi. Perlahan, kita tidak hanya menjadi lebih sabar, tetapi juga lebih bijaksana dalam bertindak. Dan itulah sejatinya buah dari jalan spiritual, bukan sekadar tidak marah, tetapi mampu memahami dan mencintai bahkan saat disakiti. Ketiga, kembali ke nafas, hidup selalu penuh perubahan. Latihan kembali ke nafas merupakan fondasi dari sati, kesadaran penuh. Buddha mengajarkan dalam Satipatthana Sutta bahwa memperhatikan nafas adalah pintu masuk untuk mengamati tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena secara menyeluruh.
Saat kemarahan muncul, nafas bisa menjadi jangkar yang menstabilkan batin kita. Kita tidak harus langsung menganalisis atau memperbaiki emosi itu. Cukup kembali pada tarikan dan hembusan nafas, menyadari bahwa kita sedang marah, tanpa perlu langsung bertindak atau bereaksi. Nafas mengajarkan kita tentang perubahan. Saat kita mengamati nafas masuk dan keluar, kita menyadari bahwa segala sesuatu bergerak, mengalir, dan tidak pernah diam. Dalam konteks kemarahan, kesadaran ini sangat penting. Karena seringkali, saat kita sedang marah, kita merasa bahwa kemarahan itu besar, berat, dan akan berlangsung selamanya. Padahal, sebagaimana nafas, kemarahan pun muncul dan akan berlalu bila tidak kita perpanjang dengan pikiran-pikiran tambahan. Ini sejalan dengan prinsip anicca, ketidakkekalan, salah satu dari 3 corak keberadaan yang diajarkan Buddha. Latihan kembali ke nafas juga membuat kita hadir di saat ini. Kemarahan seringkali diperparah oleh ingatan akan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Dengan hadir utuh di sini dan sekarang, kita tidak terjebak dalam cerita yang memperbesar luka. Nafas menjadi jembatan antara tubuh dan pikiran, antara dunia luar dan kedalaman batin. Saat kita betul-betul merasakan satu tarikan nafas dengan penuh kesadaran, kita sedang membuka ruang untuk kejernihan dan kedamaian di tengah gejolak emosi. Buddha sendiri menekankan pentingnya ketenangan batin sebagai dasar untuk berkembangnya pandangan terang. Dalam menghadapi kemarahan, jika kita tidak memiliki ketenangan awal, maka sulit bagi kebijaksanaan untuk muncul. Dengan melatih diri kembali ke nafas setiap kali kemarahan muncul, kita sedang melatih samatha, menenangkan arus pikiran yang liar. Dari ketenangan inilah kemudian tumbuh kejernihan, dan dari kejernihan muncul pengertian mendalam akan sebab dan kondisi di balik kemarahan itu. Akhirnya, nafas bukan hanya gerakan fisik, tetapi gerbang spiritual. Ia adalah pengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Dalam satu hembusan nafas yang disadari, kita bisa melihat bahwa kemarahan bukanlah siapa diri kita, tetapi hanya arus energi yang datang dan pergi. Saat kita bisa kembali ke nafas, kita tidak sedang melarikan diri dari emosi, tapi berdiri bersamanya dalam kesadaran. Di sanalah kekuatan sejati tumbuh, bukan dari menekan atau melawan amarah, tetapi dari menghadapinya dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang berakar dalam keheningan batin. Keempat, hindari reaksi berlebihan. Keseimbangan batin adalah kunci utama untuk keluar dari penderitaan. Buddha menekankan pentingnya majjhima patipada atau jalan tengah, yaitu hidup yang tidak ekstrim ke dalam pemuasan nafsu maupun penyiksaan diri. Dalam konteks emosi, jalan tengah ini berarti tidak tenggelam dalam kemarahan, tetapi juga tidak menekan atau menyangkalnya. Kita diajak untuk menyadari emosi yang muncul, menerimanya apa adanya, lalu meresponsnya dengan bijaksana. Ketika kita bereaksi secara berlebihan terhadap kemarahan, kita sebenarnya memperkuat akar penderitaan dalam diri sendiri maupun orang lain. Seringkali, reaksi pertama kita terhadap kemarahan adalah meledak, membentak, menyalahkan, bahkan melakukan tindakan yang kita sesali kemudian. Ini terjadi karena kita tidak memberi ruang antara stimulus dan respons. Namun Buddha mengajarkan bahwa, di antara keduanya, terdapat kebebasan ruang batin yang hening, di mana kita bisa memilih, bukan hanya bereaksi secara otomatis. Dalam Dhammapada, beliau berkata, orang yang menahan kemarahan seperti menarik kereta yang sedang tergelincir, itulah yang patut disebut kusir sejati. Ini adalah latihan batin sejati, tidak terseret emosi, melainkan mampu memegang kendali atasnya. Melatih diri untuk berhenti sejenak adalah bentuk latihan sadar yang sangat penting.
Saat kita merasa amarah mulai membuncah, cobalah hening sejenak. Rasakan detak jantung, pernapasan, tubuh yang menegang. Sadari bahwa kita berada di titik krusial. Apakah kita akan memperkeruh suasana atau membawa kelegaan? Dalam hening itu, kita bisa memilih untuk menunda kata-kata, menahan tindakan, dan membiarkan emosi mereda. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita kuat untuk tidak dikendalikan oleh gejolak sesaat. Salah satu aspek penting dari latihan Buddhis adalah ketekunan, kemampuan untuk terus melatih diri, meski sulit. Mengendalikan reaksi berlebihan terhadap kemarahan bukanlah hal yang mudah atau langsung berhasil dalam satu kali latihan. Tapi setiap kali kita berhasil menahan diri walau hanya 1 detik lebih lama, kita sedang memperkuat akar kebijaksanaan dan belas kasih dalam diri. Kita sedang menumbuhkan kualitas batin yang sejati, ketenangan di tengah badai, kejernihan di tengah kekacauan. Ketika kita mampu merespons dengan tenang, bukan hanya kita yang terbebas dari penderitaan, tetapi orang lain pun ikut merasakan kedamaian itu. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang bisa marah, tetapi lebih banyak orang yang bisa menjadi peredam kemarahan. Dengan menghindari reaksi berlebihan, kita menjadi bagian dari penyembuh luka batin, bukan penambahnya. Inilah inti dari praktik Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan setiap momen, termasuk kemarahan, sebagai ladang untuk menumbuhkan kesadaran, welas asih, dan kebijaksanaan. Kelima, pahami bahwa marah hanya akan merugikan dirimu sendiri. Saat kemarahan muncul, kita sering merasa memiliki pembenaran. Aku disakiti, aku diperlakukan tidak adil. Atau, aku harus menunjukkan bahwa aku tidak bisa diremehkan. Kemarahan terasa seperti kekuatan, padahal sesungguhnya ia menggerogoti batin dari dalam. Buddha mengajak kita untuk menelisik lebih dalam dan bertanya dengan jujur, apa manfaatnya aku marah? Mungkin sesaat rasa memuaskan, tetapi apa yang terjadi setelahnya? Batin gelisah, tubuh letih, hubungan menjadi renggang, dan seringkali kita justru menyesal telah bertindak di bawah pengaruh emosi. Dalam Dhammapada, Buddha berkata, ia yang menahan amarah yang telah timbul, seperti kereta yang berhenti di tengah jalannya, itulah yang patut disebut kusir sejati. Ajaran ini mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah melampiaskan amarah, melainkan mampu mengendalikannya. Kemarahan yang dipelihara di dalam hati seperti bara api yang kita genggam dengan harapan akan melukai orang lain. Namun justru diri sendirilah yang lebih dahulu terbakar. Ini adalah gambaran jelas bagaimana kemarahan, meskipun tampak diarahkan keluar, sesungguhnya menghancurkan ke dalam. Kemarahan juga menutup pintu kebijaksanaan. Ketika marah, kita sulit berpikir jernih, sulit mendengar suara hati, dan mudah terseret oleh dorongan ego. Kita berkata atau berbuat sesuatu yang tak mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dalam meditasi dan praktik sehari-hari, kita belajar bahwa ketenangan adalah rumah sejati batin. Dan kemarahan, jika dibiarkan, akan menjauhkan kita dari rumah itu. Menyadari bahwa amarah mencuri kedamaian kita, membuat kita mulai tidak tertarik lagi untuk memeliharanya. Dalam ajaran Buddha, pelepasan bukan berarti pasrah atau kalah. Melepaskan kemarahan bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan terus terjadi, tetapi kita memilih cara yang lebih bijak untuk merespons. Kita memilih menyembuhkan, bukan melukai. Kita tidak lagi tertarik pada kemenangan semu yang mengorbankan ketenangan batin. Justru dalam pelepasan itulah muncul kekuatan baru, kekuatan cinta kasih, kesabaran, dan pemahaman.
Ini adalah kualitas para bijaksana yang tidak terperangkap oleh dendam, tapi hidup dalam kebebasan batin. Ketika kita menyadari bahwa kemarahan hanya akan merugikan diri sendiri, kita mulai mengubah cara pandang. Kita tidak lagi melihatnya sebagai senjata, tapi sebagai racun. Dan seperti halnya racun, seberapa kecil pun jumlahnya, akan tetap meracuni jika tidak dibersihkan. Maka, latihan kita adalah membangun kesadaran akan bahayanya, lalu perlahan-lahan melepaskannya. Tidak dengan paksaan, tapi dengan pemahaman yang mendalam, bahwa kedamaian adalah hak kita, dan kemarahan bukan jalan menuju ke sana. Keenam, terlihat bijaksana untuk berlatih menjadi bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengagumi sosok-sosok yang tampak bijaksana, yang tenang saat berbicara, tidak mudah tersulut, dan mampu bersikap lembut di tengah tekanan. Tapi dalam ajaran Buddha, kebijaksanaan bukan hanya soal penampilan luar, melainkan sesuatu yang lahir dari latihan batin yang mendalam. Orang yang benar-benar bijaksana bukanlah yang tak pernah marah, tetapi yang menyadari kemarahan saat ia muncul dan mampu memilih tidak terhanyut di dalamnya. Inilah bentuk kebijaksanaan yang hidup, bukan hanya teori. Buddha sendiri pernah berkata bahwa pengendalian diri di tengah kemarahan adalah bentuk kekuatan sejati. Dalam Dhammapada, beliau menyatakan, orang yang menaklukkan kemarahan dengan cinta kasih, kejahatan dengan kebaikan, kekikiran dengan kemurahan hati, dan kebohongan dengan kejujuran, itulah orang yang luhur. Ini menunjukkan bahwa menjadi bijaksana bukan berarti tidak pernah bergumul, tapi memilih jalan kebajikan dalam setiap pergumulan batin. Saat kemarahan muncul dan kita tetap mampu melihat dengan jernih dan merespons dengan cinta, di sanalah latihan sejati itu terjadi. Latihan ini bukan bertujuan menjadikan kita makhluk suci yang steril dari emosi, tetapi menjadikan kita manusia yang sadar sepenuhnya atas apa yang terjadi di dalam batin. Setiap kali kita mampu menahan diri dari reaksi impulsif, setiap kali kita memilih diam yang penuh pengertian daripada ledakan kata-kata, itu adalah kemenangan batin. Kemenangan bukan atas orang lain, tapi atas kebiasaan lama kita sendiri. Ini adalah momen-momen kecil yang memperkuat karakter spiritual kita dan membentuk dasar dari kebijaksanaan yang autentik. Seiring waktu, latihan ini akan memunculkan cahaya dari dalam. Orang lain mungkin akan mulai merasakan keteduhan dari sikap kita, bukan karena kita mengutip banyak ajaran, tapi karena kita menjadi ajaran itu sendiri. Kita tak perlu mengumbar pengetahuan, karena keheningan dan kehadiran kita sudah cukup berbicara. Dalam Buddhisme, inilah bentuk kebijaksanaan yang paling dalam, yang bukan hanya dipahami, tetapi dijalani dan diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Akhirnya, terlihat bijaksana bukanlah tujuan, tetapi hasil alami dari latihan batin yang tulus. Dan untuk menjadi bijaksana, kita perlu keberanian untuk menghadapi emosi kita sendiri, terutama saat marah. Di saat kita mampu memilih kesadaran daripada pelampiasan, damai daripada pembalasan, itulah saat kita sedang membangun kebijaksanaan dalam diri. Tidak sempurna, tapi bertumbuh. Tidak langsung tampak, tapi pelan-pelan membentuk watak. Dan kebijaksanaan semacam inilah yang akan menjadi pelita di tengah kegelapan dunia, serta warisan paling mulia yang bisa kita bawa kemanapun kita berjalan. Menerima kemarahan bukan berarti membiarkannya menguasai diri, tetapi mengakuinya sebagai bagian dari pengalaman manusiawi. Dalam terang ajaran Buddha, semua emosi, termasuk marah, adalah jalan pembelajaran. Ia bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal luka batin, menggali lebih dalam tentang keterikatan, dan akhirnya membebaskan diri dari penderitaan yang diciptakannya.
Dengan latihan terus-menerus, kita mulai mengenali pola kemarahan kita. Kapan ia muncul, apa pemicunya, dan bagaimana cara tubuh dan pikiran merespons. Dari pengenalan ini tumbuh pemahaman, dan dari pemahaman lahirlah welas asih terhadap diri sendiri maupun orang lain. Maka, yang tadinya reaksi otomatis bisa menjadi respons yang penuh kesadaran. Jalan Buddha bukan jalan penyangkalan, melainkan jalan pemahaman. Dengan menyadari dan menerima kemarahan, kita tidak lagi menjadi Buddha emosi, tetapi tuan dari batin kita sendiri. Ini bukan proses instan, tapi perjalanan panjang yang mulia, menuju kejernihan, kedamaian, dan kebebasan batin. Jadi, jangan tolak kemarahanmu. Dengarkan ia. Pelajari pesannya. Sadari bahwa di balik bara emosi, ada kesempatan untuk mengenal diri dan menumbuhkan kebijaksanaan. Dan di sanalah, kemarahan bisa berubah dari beban menjadi berkah.